Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat apa saja ya. Teman-teman, apakah Allah memperbolehkan manusia membuat patung? Katakanlah itu dikatakan seniman ya, seniman, tapi seniman itu menghasilkan sebuah patung, lalu bolehkah hasil seniman itu atau patung tersebut bisa disembah atau menjadi alat peraga ataupun menjadi diposi ya. Nah, tentunya ketika dipertanyakan narasi itu ataupun argumen itu, maka orang-orang akan khususnya teman-teman kita akan lari kepada ayat Alkitab terkait larangan itu dari Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Di sini jelas ya. Jangan membuat patung bagimu ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Nah, ini sudah jelas ya. Pertama di sini ayat 4, jangan membuat bagimu patung. Ya, jangan membuat bagimu patung artinya kenapa Tuhan Allah membuat larangan jangan membuat patung? Tentunya Allah sudah tahu bahwa manusia itu sifatnya lama-lama nanti akan bergeser keimanannya. Nah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di bawah bumi. Jangan. Nah, setelah Allah memberikan perintah jangan membuat patung, lalu di ayat 5, kenapa Allah membuat larangan itu? Karena apa? Di ayat 5 jelas jawabannya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, ini sudah jelas ya. Ketika Tuhan Allah membuat larangan ini, jangan membuat bagimu patung, lalu engkau sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Ini memang Allah sudah tahu ya. Ketika Allah mendiktekan titah ini kepada Musa di Gunung Sinai, tapi rupa-rupanya bangsa Israel sudah melakukan ini. Musa belum turun dari Gunung Sinai, tapi bangsa Israel sudah melakukan dan melanggar perintah ini sebelum didiktekan kepada bangsa Israel. Dan Allah pun ketika membuat perintah ini, jangan sujud menyembah kepadanya. Ini sudah terjadi. Di mana kalau kita baca dalam dua raja-raja ya, dua raja-raja. Kita baca dulu dua raja-raja. Nih, dua raja 17 ya, ayat 41. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam hati mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit-cicit mereka, lakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Nih, jadi ini nubuatan ini teman-teman. Ya, ini nubuatan. Nih, sudah jelas ya. Ini sudah dinubuatkan. Jadi kenapa orang-orang masih menyembah patung hari ini? Dan memang ini sudah tertulis sampai hari ini loh. Nih, sampai hari ini. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Siapa bangsa-bangsa ini? Bangsa-bangsa inilah bangsa-bangsa durhaka. Siapa bangsa-bangsa ini? Ya. Bangsa-bangsa ini selain bangsa Israel juga bangsa-bangsa durhaka. Nih, coba kita buka Kisah 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Nih, coba saya buka. Kisah 2. Ya, Kisah 2 siapa bangsa-bangsa ini, teman-teman? Nah, Kisah 2 ayat 23. Nih. Kisah 23 ialah bangsa-bangsa durhaka, ya. Jadi bangsa-bangsa durhaka ini adalah bangsa-bangsa yang angin. Nih, bangsa-bangsa durhaka ini nih ayat 23. Nih. Ini bangsa-bangsa durhaka, bangsa-bangsa yang mereka itu berbakti dan beribadah kepada patung-patung mereka. Nah, jadi kembali ke Keluaran 20, Keluaran 20 tadi, ya, mana tadi Keluaran 20? Keluaran 20, mana lagi tadi? Nah, ini kembali ke Keluaran 20 ini, ayat 4 tadi, ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Allah sudah memberikan instruksi lebih awal karena memang Allah itu Maha Tahu. Ya, Allah itu Maha Tahu. Ketika manusia tidak dilarang Allah untuk membuat patung. Ya. Allah tidak melarang manusia untuk membuat patung. Dan memang
Kalau kita baca dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 21, bagaimana Allah menyuruh Musa dan beberapa bangsa dari bangsa-bangsa itu yang tenaga-tenaga ahli, yang ahli seniman, mereka membuat patung kerub. Ya, patung kerub itu adalah patung malaikat, itu bukan untuk disembah, ya. Itu adalah sebagai Allah berfirman atau Allah hadir. Jadi bagaimana mereka mengetahui Allah hadir ketika mereka datang menemui tabut perjanjian itu? Yaitu lewat firman-Nya. Allah berfirman. Setiap mereka menemui tabut perjanjian itu, Allah berfirman, ya. Nah, kemudian dalam hal tersebut, dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 21, di mana Musa membuat tabut perjanjian yang disuruh oleh Allah, itu kuncinya adalah sebagai tempat apa? Coba kita baca ya. Keluaran 25. Apa maksud Allah membuat apa maksud Allah menyuruh Musa untuk membuat Keluaran 25? Kita buka Keluaran 25 ini. Ketika Allah menyuruh Musa untuk, dan haruslah kau buat 2 kerub emas, kau buatkanlah itu dari emas. Kenapa Allah menyuruh ini? Ketika Allah menyuruh ini bukan untuk disembah, bukan untuk dicium, bukan untuk sujud, tapi ini adalah sebagai ini sebagai petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Jadi ketika mereka hadir mempersembahkan korban-korban ini, dan korban itu ditaruh di atas tabut, maka Allah hadir. Yaitu sebagai apa? Sebagai persembahan khusus. Ya, itu teman-temannya. Jadi sudah paham ya teman-temannya, kenapa Allah menyuruh Musa supaya bangsa Israel untuk tidak membuat patung lalu sujud dan menyembah kepada mereka. Karena apa? Nah, ini dia jawabannya. Tadi sudah saya kutip dalam 2 Raja-Raja, ini ya, dalam 2 Raja-Raja 17 ya. 2 Raja-Raja 17. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Ya, memang mereka berbakti kepada Tuhan. Nih, memang mereka beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja kepada Tuhan. Tapi, nih ada tetapi dalam pada hari itu, katakanlah mereka pada hari Minggu, mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Nih, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi juga mereka beribadah kepada patung-patung mereka. Nih, baik anak-anak mereka, cicit-cicit mereka, ya. Jadi ini bahaya sekali teman-teman. Dan itu memang sudah ditentukan oleh Allah kepada mereka. Dan sampai hari ini. Dan apa yang terjadi? Coba kita baca dalam 2 Raja-Raja 18, ya. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Nih, ayat keempat. Hizkia tahu bahwa bangsa Israel sudah mulai menduakan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tapi juga beribadah kepada patung. Dan Raja Hizkia melihat ini tidak baik. Ya. Lalu Hizkia apa? Lalu Hizkia, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Jadi ular tembaga yang dibuat oleh Musa, yang didiktekan Allah kepada Musa, di mana saat itu bangsa Israel bersungut-sungut, ya. Ketika mereka telah menang berperang, lalu mereka melanjutkan perjalanan, tapi mereka kehabisan makanan, lalu mereka bersungut-sungut, bangsa Israel bersungut-sungut, lalu datanglah ular tenun, ular tedung, lalu memanggut mereka dan mati, sehingga mereka mulai sadar. Lalu Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tedung. Jadi ular tedung itu dibuat bukan untuk disembah, bukan untuk sujud dan lain sebagainya, tapi untuk hanya dilihat saja. Jadi barang siapa melihat ular itu, mereka sembuh. Dan rupanya dari kitab Bilangan, ya, dari kitab Bilangan sampai kitab Raja-Raja, hampir berapa ratus tahun mereka mulai bergeser imannya. Tadinya ular tedung itu hanya untuk dilihat, tapi lama kelamaan mereka mulai apa? Mereka mulai menyembah patung itu. Mereka mulai menjadikan berhala kepada patung itu. Nah, sehingga apa? Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Artinya apa? Artinya mereka beribadah kepada Tuhan, tapi juga mereka beribadah kepada patung. Ya. Inilah bahayanya teman-teman. Ya, kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita juga beribadah kepada patung. Jadi Allah berfirman, Tuhan Yesus berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Amin.